Halo guys, kembali lagi ke channel YouTube Artificial and Facts, di mana di video kali ini kita akan membahas statistika tentang uji mengenai proporsi. Sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari proporsi. Nah, pengertian dari proporsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proporsi adalah perbandingan, bagian, atau perimbangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas proporsi yang adalah rasio jumlah keberhasilan terhadap jumlah pengamatan. Kita umpamakan X mengacu pada jumlah keberhasilan dan N jumlah pengamatan. Sehingga proporsi keberhasilan pada sejumlah percobaan adalah X per N. Jadi, rumus untuk menghitung proporsi sampel P adalah P sama dengan X per N. Beberapa asumsi harus dibuat dan kondisinya terpenuhi sebelum menguji proporsi populasi. Untuk menguji hipotesis mengenai proporsi populasi, sampel acak dipilih dari populasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu, andaikan menjelang pemilu di suatu negara bagian, tercantum bahwa diperlukan bagi calon gubernur untuk menerima sedikitnya 80% suara di bagian utara negara bagian untuk dapat terpilih. Gubernur yang sedang menjabat tertarik dalam menilai peluangnya untuk kembali ke kantor dan berencana mengadakan survei 2.000 pemilih yang terdaftar di bagian utara negara bagian. Penyelesaiannya, situasi tersebut mengenai terpilihnya kembali gubernur memenuhi kondisi binomial. Yang pertama, hanya terdapat dua kemungkinan hasil, yakni sampel pemilih akan memilih atau tidak memilih gubernur. Yang kedua, probabilitas keberhasilan adalah sama setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya saling bebas. Ini berarti, sebagai contoh, kemungkinan sampel pemilih ke-23 untuk mendukung terpilihnya kembali tidak dipengaruhi oleh apa yang pemilih ke-24 atau ke-52 lakukan. Yang keempat, data sampel merupakan hasil dari perhitungan. Kita akan menghitung jumlah pemilih yang mendukung terpilihnya kembali dalam 2.000 sampel. Kita bisa menggunakan pendekatan normal terhadap distribusi binomial karena NP dan N dalam kurung 1 min P melampaui 5. Dalam kasus ini, N sama dengan 2000 dan P sama dengan 0,80 atau P merupakan proporsi dari suara di bagian utara negara bagian atau 80% yang diperlukan untuk dapat terpilih. Jadi, NP sama dengan 2000 kali 0,80 sama dengan 1600 dan N 1 min P sama dengan 2000 dalam kurung 1 min 0,80 hasilnya 400. Baik 1600 maupun 400 lebih besar dari 5. Tahapan yang pertama, nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0, H0 merupakan proporsi populasi Pi sebesar 0,80 atau lebih besar. Hipotesis alternatif, H1 merupakan proporsi yang kurang dari 0,80. Melalui pendiriannya, gubernur yang sedang menjabat hanya peduli ketika proporsinya kurang dari 0,80. Jika lebih atau sama dengan 0,80, dia tidak mempermasalahkannya. Hipotesis ini ditulis dengan simbol sebagai berikut. H0 yaitu Pi lebih besar dari sama dengan 0,80 dan H1 yakni Pi lebih kecil dari 0,80. H1 menyatakan arahnya. Jadi, seperti yang tertera sebelumnya, ujiannya adalah satu sisi dengan tanda pertidaksamaan yang menunjuk ke sisi distribusi yang mencakup daerah penolakan. Tahapan yang kedua adalah
pilihlah tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansinya adalah 0,05. Ini merupakan kemungkinan bahwa hipotesis yang benar akan ditolak. Tahapan yang ketiga, pilihlah statistik pengujiannya. Z adalah statistik yang sesuai diperoleh dari uji hipotesis satu populasi, yakni Z sama dengan P min P per akar dari P dalam kurung 1 min P per N dengan menggunakan rumus 10 min 3, di mana P sama dengan proporsi populasi, P sama dengan proporsi sampel, dan N sama dengan ukuran sampel. Tahapan yang keempat adalah rumuskan kaidah keputusannya. Nilai kritis atau nilai Z membentuk pembagian titik atau titik-titik di antara daerah di mana H0 ditolak dan Hn tidak ditolak. Bisa dilihat pada gambar, yakni 0,05 adalah daerah penolakan dan min 1,65 adalah nilai kritisnya. Di bagian tengah ada H0 tidak ditolak, di bagian kirinya 0,4500, di bagian kanannya 0,5000 dan ada skala Z. Karena hipotesis alternatif menyatakan suatu arah, ini merupakan uji satu sisi. Tanda pertidaksamaan menunjukkan sebelah kiri, jadi hanya sisi kurva saja yang digunakan. Tingkat signifikansi diketahui sebesar 0,05 pada tahapan 2. Probabilitasnya berada pada sisi kiri dan menentukan daerah penolakan. Area di antara 0 dan nilai kritis sebesar 0,4500 yang diperoleh dari 0,5000 min 0,0500. Kaidah keputusannya adalah, oleh karena itu, menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif jika nilai Z berada di sebelah kiri min 1,65. Sebaiknya jangan menolak H0. Tahapan yang kelima, buatlah keputusan dan tafsirkan hasilnya. Pilihlah sampel dan buatlah keputusan mengenai H0. Sampel survei dari 2000 pemilih potensial di bagian utara negara bagian menunjukkan bahwa 1550 berencana untuk memilih gubernur yang sedang menjabat. Apakah proporsi sampel 0,775 yang diperoleh dari 1550 per 2000 yang cukup mendekati 0,80 disimpulkan bahwa selisihnya akibat kesalahan pengambilan sampel? Pada kasus ini, P sebesar 0,775, proporsi sampel yang berencana memilih gubernur. N sebesar 2000 adalah jumlah pemilih yang disurvei. P sebesar 0,80 adalah proporsi populasi diduga. Z merupakan statistik pengujian yang terdistribusi normal ketika hipotesisnya benar dan asumsi lainnya benar. Dengan menggunakan rumus 10-3 dan menghitung Z, diperoleh Z sama dengan P min P per akar dari P dalam kurung 1 min P per N sama dengan 1550 per 2000 min 0,80 per akar dari 0,80 1 min 0,80 per 2000 sama dengan 0,775 min 0,80 per akar dari 0,00008. Hasilnya min 2,80. Nilai hitung Z yakni min 2,80 berada pada daerah penolakan, sehingga hipotesis nolnya ditolak pada tingkat 0,05. Selisih 2,5% poin di antara persentase sampel atau 77,5% dan persentase populasi yang diduga yakni 80% signifikan secara statistik. Dengan kata lain, bukti pada poin ini tidak mendukung pernyataan bahwa
Gubernur yang sedang menjabat akan kembali ke kursi gubernur selama 4 tahun mendatang. Nilai P merupakan probabilitas mencari nilai Z yang kurang dari min 2,80. Probabilitas dari nilai Z di antara 0 dan min 2,80 adalah 0,4974. Jadi, nilai P sebesar 0,0026 diperoleh dari 0,5000 min 0,4974. Gubernur tidak dapat yakin terpilih kembali karena nilai P-nya kurang dari tingkat signifikansinya. Nah, saat ini saya akan mencoba menggunakan software SPSS untuk menguji uji mengenai proporsi. Dan saya akan mengambil data hasil ujian nasional dari website resminya Kemendikbud. Nah, pada saat ini saya mengambil rata-rata nilai hasil ujian nasional matematika dari ke-34 provinsi. Data hasil nilai ujian nasional matematika yang saya ambil, saya bulatkan. Setelah semua nilai sudah ada, kita pergi ke Analyze dan Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan pilih yang binomial. Kemudian, pindahkan data nilainya ke Test Variable List dengan cara menekan simbol panah. Kemudian di bagian cut point, diketik angka 55. Mengapa angka 55? Karena 55 adalah standar nilai untuk ujian nasional. Di bagian test proportion, diketik angka 0,2. Mengapa? Karena ketuntasan klasikalnya 80%, sehingga ditulis 0,2. Setelah itu, ditekan tombol OK. Diperoleh keterangan provinsi yang rata-rata hasil ujian nasional matematika yang kurang dari 55 ada 33 provinsi atau 1,0%, atau sebenarnya hampir 100%, karena hanya ada satu provinsi yang rata-rata nilai ujian nasional matematikanya di atas 55, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan presentasi ketuntasan klasikal 80%, diperoleh nilai signifikannya 0,000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata klasikal belum tercapai. So, sekian video tentang uji mengenai proporsi. Akhir kata,
Jangan pernah berhenti belajar karena ilmu itu tanpa batas. Terima kasih.